Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang mendapatkan sebuah surat dari orang misterius. Di saat membaca isi dari surat itu, ia pun hanya tersenyum kecil seraya menyebutkan nama Vanetti. Cerita lalu dibawa kembali pada 7 tahun yang lalu. Pada malam itu, Angelo sedang bermain bersama adiknya dan juga sahabatnya yang bernama Corteo. Ketiganya pun tampak akrab dan juga bahagia. Tapi kebersamaan mereka tidak berlangsung lama, karena Corteo harus segera pulang untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Sebelum pergi, ibu Angelo memberikan sejumlah uang dan makanan untuk Corteo dan ibunya. Saat di jalan, Corteo sempat berpapasan dengan ayah Angelo yang bernama Testa, yang kebetulan hendak pulang ke rumah. Mengetahui bahwa sang ayah telah kembali, Angelo dan sang adik kemudian bersembunyi untuk memberikan kejutan pada sang ayah. Tapi pada waktu yang bersamaan, 3 orang rekan Testa datang ke rumah itu dan memberitahukan bahwa pemimpin mereka telah diserang. Ketika Testa menanyakan siapa pelakunya, salah satu dari mereka yang bernama Vincent secara terang-terangan mengaku kalau dialah orang yang telah melakukannya, dan itu ia lakukan demi melindungi keluarga mafia mereka. Vincent lalu meminta buku kas keuangan organisasi yang dipegang oleh Testa. Tapi Testa mengaku kalau buku kas itu tidak ada padanya. Yang mana hal itu membuat Vincent sangat marah dan kesal. Melihat sang ibu yang dipukul, adik Angelo lalu segera keluar dari persembunyian untuk melindungi sang ibu. Tak ada pilihan lagi, Testa kemudian coba menyerang Vincent menggunakan sebuah pisau. Tapi serangan itu hanya melukai wajah dan juga tangannya. Vincent yang sangat marah kemudian langsung menghabisi Testa bersama istri dan putra bungsunya itu. Sementara Angelo hanya bisa terpaku menyaksikan semua keluarganya dibantai dari tempat persembunyiannya. Di saat mereka sibuk mencari keberadaannya, Angelo kemudian menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari rumah itu. Salah satu dari mereka yang melihatnya kemudian berusaha membidik Angelo yang berlari ke dalam hutan. Tapi tembakannya meleset dan membuat Angelo berhasil kabur dari tempat itu. Dari sana, Angelo kemudian pergi menemui Corteo dan menceritakan semua yang telah terjadi. Melihat sahabatnya itu yang merasa sangat terpukul, Corteo lantas mengatakan kalau mulai sekarang mereka adalah saudara. Pada keesokan harinya, Angelo memutuskan untuk pergi dari kota Lawless dan meninggalkan semua kenangan tentang keluarganya. 7 tahun pun sudah berlalu sejak kejadian itu, tepatnya pada tahun 1928. Setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan, Angelo akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Lawless. Sementara itu, Corteo baru saja merintis karirnya sebagai seorang pembuat bir. Setelah merasakan bir buatannya, temannya yang bernama Cerotto lalu menyarankan agar Corteo menjual bir buatannya pada keluarga Orco, salah satu dari 2 keluarga mafia yang bersaing menguasai kota Lawless. Cerotto bahkan akan meminta bantuan kakaknya yang saat ini sedang bekerja untuk salah satu anggota keluarga Orco. Tapi Corteo langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan berdalih kalau ia sangat benci dengan para mafia. Beberapa saat kemudian, Angelo datang menemui Corteo setelah sekian tahun mereka tidak bertemu. Corteo lantas menanyakan kabarnya dan dari mana saja ia selama ini. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Angelo malah mengatakan kalau namanya saat ini adalah Avilio Bruno. Setelah mengetahui kalau ibu Corteo sudah meninggal, Avilio lalu menawarkannya sebuah bisnis, yang mana ia ingin menjual bir buatan Corteo pada salah satu keluarga mafia di kota ini. Corteo pun tak bisa menolak di saat Avilio memohon padanya. Terlebih lagi setelah Avilio mengingatkan kalau mereka adalah saudara. Mereka kemudian pergi menjual bir itu ke sebuah tempat yang ada di kota. Sebuah bar yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang berbahaya. Pada waktu yang bersamaan, 2 orang yang berasal dari keluarga mafia Vanetti juga sedang menawarkan bir mereka pada pemilik bar itu yang bernama Grancio. Setelah merasakan bir yang mereka bawa, Grancio langsung mengetahui kalau bir itu adalah bir buatan keluarga Orco yang kemungkinan telah mereka curi. Sesaat kemudian, Avilio dan Corteo juga datang ke tempat itu untuk menawarkan bir mereka pada Grancio. Akan tetapi, Grancio langsung menolak mentah-mentah bir yang mereka bawa. Tapi setelah meminumnya, 2 orang yang berasal dari keluarga Vanetti tadi mengakui bahwa bir buatan Corteo sangat enak dan mereka akan membelinya. Di saat mereka sedang tawar-menawar, anggota keluarga mafia Orco yang bernama Fango dan Serpente datang menerobos tempat itu.
Fango berkata bahwa ia sedang mencari seseorang yang bernama Nero Vanetti, orang yang telah mencuri bir milik mereka. Karena tak ada yang mengaku, Fango pun berpikir kalau Corteo adalah orang yang mereka cari. Melihat sahabatnya sedang dalam bahaya, Avilio lalu berkata bahwa dirinya lah orang yang sedang mereka cari. Di saat Avilio sudah berada tepat di hadapannya, ia kemudian langsung menyerang Fango menggunakan sebuah pisau. Kekacauan pun seketika pecah di saat itu juga. Fango mulai menghujani mereka dengan tembakan senjata. Mereka pun hanya bisa bersembunyi di balik meja bar. Avilio dan Corteo lalu menggunakan bir yang ada di tempat itu untuk mengalihkan perhatian Fango. Dengan demikian, mereka berdua pun berhasil kabur bersama dengan 2 orang dari keluarga mafia Vanetti tersebut. Sebagai balasan atas bantuan Avilio dan Corteo, kedua pria itu lalu mengatakan kalau mereka pasti akan membeli bir buatan Corteo. Salah satu dari mereka lalu memperkenalkan dirinya sebagai Nero Vanetti, yang tak lain adalah anak tertua dari Vincent Vanetti, sang pemimpin keluarga mafia Vanetti. Sementara temannya bernama Vano Clemente, yang merupakan pengawal setia bagi Nero Vanetti. Beberapa hari kemudian, tampak Vano bersama seorang rekannya bernama Tronco, yang sedang berusaha kabur dari kejaran anggota keluarga Orco. Hal itu tak lepas setelah aksi mereka yang menjual bir di wilayah kekuasaan keluarga Orco. Seperti yang diketahui, keluarga Vanetti dan Orco adalah 2 keluarga mafia yang saling bersaing di kota Lawless. Mereka berdua lalu coba bersembunyi di dalam hutan. Namun, para anggota keluarga Orco dapat dengan mudah mengetahui persembunyian mereka. Untungnya, Vano berhasil kabur dengan bersembunyi di bawah mobil, tapi tidak dengan Tronco yang harus tewas di tangan salah satu anggota keluarga Orco. Beberapa hari kemudian, Vincent Vanetti mengadakan pesta pernikahan untuk putrinya yang bernama Vio dengan seorang pria yang bernama Ronald Galacia. Ronald sendiri adalah keponakan dari Don Galacia, pemimpin keluarga mafia Galacia yang berbasis di kota Chicago. Pernikahan itu dilakukan untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik di antara 2 keluarga mafia tersebut. Nero dan Vano sebenarnya tidak terlalu menyetujui perjodohan itu, karena menurutnya mereka tak membutuhkan bantuan keluarga Galacia. Tapi berbeda dengan frate adik bungsu Nero yang sangat mendukung pernikahan itu untuk memperkuat kekuasaan mereka di kota ini. Terlihat juga Avilio dan Corteo yang hadir di pesta pernikahan itu dengan membawa bir yang sudah mereka sepakati dengan Nero sebelumnya. Setelah mengetahui rincian kematian Tronco, Nero lalu merencanakan sesuatu untuk melakukan balas dendam. Namun, mereka tidak akan turun tangan secara langsung. Sesaat kemudian, Vano lalu menawarkan Avilio sebuah misi untuk menghabisi Fango. Tanpa berpikir panjang, Avilio pun langsung menyetujuinya. Tapi sebagai syaratnya, ia harus diterima menjadi anggota keluarga Vanetti. Vano lalu memberitahukan lokasi keberadaan Fango dan kapan Avilio harus melakukannya. Keputusan itu lantas membuat Corteo sangat khawatir. Ia tak memahami kenapa Avilio ingin bergabung bersama dengan para mafia. Untuk menjawab hal itu, Avilio lalu memperlihatkan sebuah surat pada Corteo. Orang yang mengirim surat itu mengaku sebagai sahabat ayahnya, dan orang itu ingin membantunya untuk melakukan balas dendam. Di dalam surat itu, tertulis nama orang-orang yang telah menghabisi keluarganya pada 7 tahun yang lalu. Pada keesokan malamnya, Vano mengantar Avilio ke sebuah apartemen tempat di mana Fango berada. Vano juga membayar Ceroto untuk mengalihkan perhatian Serpente yang sedang berjaga di tempat itu. Setelah aman, Avilio kemudian menyelinap masuk ke dalam sebuah kamar apartemen. Di sana, ia mendapati Fango yang sedang bercumbu dengan wanita simpanannya. Avilio lantas menggunakan kesempatan itu untuk menembaknya. Akan tetapi, Fango langsung menyadari keberadaannya. Baku tembak pun terjadi di antara mereka. Dan pada akhirnya, Fango pun berhasil melarikan diri dari tempat itu. Mendengar suara tembakan, Serpente yang sedang berjaga di luar kemudian bergegas masuk dan mendapati Avilio ada di dalam. Pada waktu yang bersamaan, Vano datang dari belakang dan langsung melumpuhkannya. Kaburnya Fango sempat membuat Vano sedikit kecewa, tapi setelah melihat pisau milik Serpente, Vano akhirnya menyadari kalau dia adalah orang yang telah menghabisi Tronco. Dari sana, Vano lalu membawa Serpente ke sebuah pemakaman, tempat di mana Tronco dikubur. Tanpa belas kasihan, ia kemudian langsung menghabisi Serpente yang terus memohon ampun padanya. Sesaat setelah itu,
Avilio tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menembak Vano. Sebelum menghabisinya, Avilio kemudian memberitahukan bahwa nama aslinya adalah Angelo Lagusa, anak dari orang yang telah dibunuhnya pada 7 tahun yang lalu. Ternyata, nama Vano juga tertera di dalam surat sebagai satu dari 4 pelaku yang telah menghabisi keluarganya. 2 nama lainnya adalah Vincent Vanetti dan juga putranya Nero Vanetti. Sementara nama orang keempat tidak tertulis di dalam surat tersebut. Setelah itu, ia kemudian segera kembali dan memberitahukan pada Nero bahwa Vano sudah tewas dalam baku tembak dengan Serpente. Nero yang tidak percaya begitu saja kemudian meminta Avilio untuk membawanya ke lokasi tempat kejadian. Sesampainya di sana, Avilio pun sangat terkejut dan tak bisa berkata-kata di saat melihat jasad Serpente yang sudah tidak ada di tempat itu. Hal itu lantas membuat Nero sangat marah dan curiga kalau Avilio telah membohonginya. Jika tak ingin mati, Nero lalu memerintahkan Avilio untuk membawa jasad Serpente ke hadapannya. Setelah Avilio menceritakan apa yang telah terjadi, Corteo lalu pergi menemui Cerotto untuk menanyakan apa yang dilakukannya semalam. Ia juga memberitahukan kalau Vano sudah terbunuh. Mendengar itu, lantas membuat Cerotto sangat panik dan ketakutan. Ia berdalih tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Cerotto lalu menceritakan bahwa ia memang bersama dengan Avilio semalam, tapi yang dilakukannya hanyalah menawarkan bir kepada Serpente. Setelah itu, ia lalu mengikuti Vano yang pergi menuju pemakaman. Namun saat tiba di sana, ia hanya menemukan Vano dan Serpente yang sudah tergeletak bersimbah darah. Saat ingin menjelaskan lebih lanjut, Avilio tiba-tiba muncul di tempat itu seraya menodongkan pistol padanya. Kemudian menanyakan kemana hilangnya jasad Serpente dari pemakaman itu. Tak ada pilihan lagi, Cerotto lalu mengaku kalau ia telah menjualnya pada Scusa, kepala Biro Federal Kota Lawless yang sangat korup. Ia kerap menggunakan kekuasaannya untuk meraup keuntungan dari para penjahat. Kalau masih ingin hidup, Avilio lalu meminta Cerotto untuk mengantarnya ke tempat Scusa. Kemudian, diperlihatkan sang pemimpin keluarga mafia Orco yang bernama Don Orco, pria tua yang selalu bertindak semena-mena terhadap para bawahannya. Ia bahkan tak segan untuk menghabisi koki pribadinya, hanya karena masakannya kekurangan sedikit garam. Di antara para bawahannya, hanya Fango yang sama sekali tidak takut dan bahkan bersikap sesuka hati di hadapannya. Setelah memberitahukan penyerangan yang dilakukan terhadapnya, Fango lalu berencana melakukan serangan secara terbuka terhadap keluarga Vanetti. Tapi Don Orco langsung melarangnya, karena Galacia ingin mereka berbaikan dengan keluarga Vanetti. Selain itu, Fango juga belum mempunyai bukti kalau yang menyerangnya adalah keluarga Vanetti. Sebagai informasi, Vanetti dan Orco saat ini tunduk kepada Galacia yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari 2 keluarga mafia tersebut. Di lain sisi, Scusa pergi menemui Vincent Vanetti untuk memberitahukan bahwa tubuh Serpente ada padanya. Dengan liciknya, ia lalu menawarkan tubuh Serpente dengan harga yang tidak murah, sebab ia sudah tahu kalau Orco sampai mengetahui apa yang terjadi pada Serpente, perang besar akan terjadi di antara 2 keluarga mafia tersebut. Galacia juga pasti tidak akan diam. Orang kepercayaan Vincent yang bernama Ganso pun sangat marah mendengar ancaman itu. Vincent kemudian langsung menenangkannya. Setelah itu, ia meminta Scusa membawa tubuh Serpente terlebih dahulu untuk membuktikan ucapannya. Ganso sendiri masih belum percaya kalau Vano dan Serpente saling membunuh, karena tak ada seorang pun saksi yang bisa membuktikannya. Tapi Frate sangat yakin kalau sang kakaklah yang telah membunuh Serpente. Untuk membalaskan dendam atas kematian Tronco, jika Don Galacia sampai mengetahuinya, Nero tidak akan diampuni. Terlebih lagi karena Nero adalah orang yang pertama kali memulai gara-gara dengan keluarga Orco. Ronald lantas menyarankan agar mereka segera menghabisi Nero untuk mengakhiri kekacauan ini. Tapi Ganso langsung menentang ide tersebut. Begitu juga dengan Vincent, yang mengatakan kalau ia akan mengurus putranya itu. Beberapa saat kemudian, Cerotto mengantar Avilio ke sebuah gedung di mana Scusa menyembunyikan barang simpanannya. Nero bersama 2 orang rekannya yang bernama Barbero dan Tigre juga ikut bersama mereka. Belum lama berada di tempat itu, Fango bersama kakak Cerotto yang bernama Bado tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Tigre yang sedang berjaga di luar. Ia lalu membawanya menemui Nero yang sudah menunggunya di dalam. Fango lantas mengira kalau orang yang sedang disekap Nero adalah Serpente.
Ia kemudian menawarkan pertukaran sandera secara bersamaan. Akan tetapi, Fango langsung menyadari kalau dia bukan Serpente, melainkan Avilio yang sedang menyamar dan hendak menyerangnya. Baku tembak pun seketika terjadi di antara mereka. Tak mau ambil resiko, Nero dan Avilio kemudian memilih untuk kabur dari tempat itu. Walau demikian, Nero telah sempat melihat jasad Serpente sebelum kedatangan Fango. Hal itu lantas mengurangi kecurigaannya terhadap Avilio. Sementara itu, Fango yang telah menemukan jasad Serpente malah merasa senang, karena ini bisa menjadi alasan baginya untuk memulai perang dengan keluarga Vanetti. Saat dalam perjalanan pulang, Nero dicegat oleh adiknya. Frate lalu meminta sang kakak untuk segera pergi secepat mungkin dari kota ini, karena Galacia dan Orko saat ini sedang memburunya. Mendengar itu, Avilio lalu menawarkan diri untuk menemani Nero. Ia berdalih kalau Fango juga sudah mengetahui wajahnya. Sebelum pergi, Nero menyempatkan diri untuk menyaksikan pemakaman Vano dari kejauhan. Ia pun tampak sangat terpukul atas kematian teman baiknya itu. Sementara di lain sisi, terlihat seseorang yang menghubungi pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka berdua. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, Nero dan Avilio lalu singgah di sebuah kota kecil yang bernama Hota. Untuk menghemat biaya, mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di sebuah perkemahan. Pada waktu yang bersamaan, pembunuh bayaran yang diperintahkan untuk menghabisi mereka berdua juga sudah mulai bergerak. Di perkemahan itu, Nero dan Avilio bertemu dengan banyak anak-anak yang juga sedang melakukan kegiatan berkemah. Di sini, Avilio melihat sisi lain dari seorang Nero Vanetti. Ia ternyata sangat suka bermain dan menghibur anak kecil dengan keahlian sirkus yang dimilikinya. Tidak mau kalah, Avilio juga memamerkan kemampuannya untuk mempermalukan Nero. Terlihat semua anak-anak di tempat itu sangat menyukai pertunjukan yang mereka lakukan. Sewaktu masih kecil, Nero kerap mencuri uang ayahnya untuk pergi menonton sirkus bersama dengan Vano. Sebuah kenangan yang sulit untuk ia lupakan. Nero sudah menganggap Vano seperti saudaranya sendiri. Avilio kemudian coba menanyakan pekerjaan pertama yang dilakukannya. Nero lalu bercerita kalau pekerjaan pertamanya adalah menemani sang ayah menghabisi satu keluarga pada saat usianya masih 14 tahun. Tapi pekerjaan itu tidak berjalan dengan mulus, yang mana Nero mengaku kalau dirinya tidak sanggup menarik pelatuk untuk menembak anak dari keluarga itu yang mencoba kabur dari mereka. Sejak saat itu, dirinya pun telah banyak melakukan pekerjaan berdarah. Pada keesokan harinya, mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dan bahan bakar. Namun, seorang polisi setempat langsung mencegat mereka berdua. Tapi setelah Nero memberikan pelicin, polisi itu seketika bersikap sangat baik terhadap mereka. Sesaat kemudian, Barbero menghubungi Nero dan memperingatkannya untuk tidak berlama-lama di satu tempat, karena saat ini Orko telah mengirim orang untuk mencarinya. Tapi Nero sama sekali tidak menghiraukan peringatan tersebut. Ia malah pergi mengunjungi sebuah bar dan bersenang-senang di tempat itu. Beberapa saat kemudian, si pembunuh bayaran akhirnya sampai di kota itu dan bertemu dengan si polisi korup. Di saat polisi itu hendak memerasnya, pria besar itu langsung meremasnya dan hendak meremukkan tubuhnya. Dari polisi itu, ia akhirnya tahu di mana Nero dan Avilio saat ini berada. Ia lalu mendatangi bar yang dikunjungi oleh Nero dan langsung menghajarnya. Nero kemudian coba melakukan perlawanan dengan menendang biji pria besar itu. Setelah itu, ia dan Avilio lalu pergi secepat mungkin dari tempat itu. Mereka lalu bermalam di sebuah gudang yang terletak di tengah perkebunan. Tapi sialnya, penciuman anjing milik pembunuh bayaran itu bisa mengikuti jejak mereka berdua. Nero dan Avilio pun dibuat sangat terkejut ketika pria besar itu tiba-tiba menerobos masuk dari atas gudang. Nero kemudian coba menembaknya. Namun, pistolnya masih belum cukup untuk melumpuhkan pria besar itu. Mereka lalu menggunakan peralatan kebun yang ada di tempat itu untuk menghabisinya. Di saat hendak pergi dari sana, pria besar itu tiba-tiba bangkit kembali. Tapi untungnya, pemilik perkebunan itu datang dan langsung menghabisinya menggunakan senjata shotgun. Beberapa waktu kemudian, Barbero memberitahukan bahwa Orko telah bersedia berdamai dengan mereka. Selain itu, Don Orko saat ini sedang berselisih dengan Fango. Fango telah membawa beberapa pengikutnya dan berlindung di bar milik Grancio. Itu artinya, sekarang Nero sudah bisa pulang ke rumah. Tapi sebelum kembali, Barbero meminta Nero untuk bertemu 2 hari lagi di tempat yang telah ditentukannya.
Saat kembali melanjutkan perjalanan, Nero lalu mengatakan kalau ia akan memasukkan Avilio ke dalam keluarga Vanetti. Kini Nero sudah benar-benar percaya padanya. 2 hari kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat bekas pertambangan. Tempat itu telah diubah oleh Barbero menjadi pabrik pembuatan bir mereka. Dan orang yang meracik birnya adalah Corteo, yang kini telah bekerja sama dengan Barbero. Barbero sangat yakin kalau bir buatan Corteo akan laku keras di kota. Corteo lalu menanyakan kapan Avilio akan menghabisi Nero. Avilio lalu berdalih kalau ia membutuhkan Nero untuk mendekati ayahnya Vanetti. Karena itulah ia harus bersamanya lebih lama lagi. Beberapa hari kemudian, Nero akhirnya sampai di kediaman keluarganya. Akan tetapi, ia langsung menyadari kalau ada yang tidak beres, yang mana ia tidak mengenali salah satu penjaga rumah mereka. Ia pun langsung tancap gas di saat melihat Tigre yang kabur dari rumah itu. Tapi sialnya, Tigre terkena tembakan di saat mencoba masuk ke dalam mobil. Dengan cepat, mereka kemudian segera membawa Tigre yang terluka kabur dari tempat itu. Ternyata, Frate adalah dalang dari penyerangan itu. Sebagai syarat perdamaian, Don Orco meminta Frate untuk menghabisi Nero. Frate bertindak sendiri karena ia tahu kalau sang ayah tidak akan melakukannya. Ia mengatakan kalau Galacia akan bertindak kalau Nero masih berkeliaran. Tapi sang ayah dan Ganso sangat tidak menyetujui tindakannya, serta mengatakan kalau mereka bukanlah boneka Galacia. Di tengah ketegangan itu, Ronald tiba-tiba mendatangi mereka. Ia lalu mengatakan kalau Don Galacia menginginkan Frate yang menjadi pemimpin Vanetti selanjutnya. Dan jika mereka tidak suka, Galacia akan memberikan kota ini kepada Orco. Selain itu, ia juga mengatakan kalau Nero harus mati. Sementara di tempat yang berbeda, Nero membawa Tigre yang terluka parah bersembunyi di sebuah tempat di dermaga. Ketika yang lainnya sedang tertidur, Corteo lalu coba mengajak Avilio untuk kabur secara diam-diam. Karena mereka sudah terlibat terlalu dalam dengan urusan para mafia. Tapi ajakan itu langsung ditolak oleh Avilio, karena itu akan membuatnya semakin sulit untuk menghabisi Vincent. Selain itu, dirinya masih penasaran dengan orang keempat yang telah menghabisi keluarganya. Avilio lantas berkata kalau dendam inilah yang membuatnya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Setelah melihat kondisi Tigre, mereka semua pun sangat yakin kalau Tigre tidak akan bertahan lama. Avilio pun mempunyai sebuah ide untuk menyelamatkannya, yaitu dengan membawanya ke tempat Fango, yang lokasinya tidak jauh dari mereka. Tapi ide itu langsung ditolak oleh Nero. Ia sama sekali tak sudi untuk bekerja sama dengannya. Walau demikian, Avilio tetap menjalankan rencananya. Di malam harinya, ia dan Corteo lalu pergi menuju tempat Fango. Mereka lalu memberikan sejumlah bir pada Grancio agar diizinkan masuk ke dalam. Tampak pula ada Ceroto yang berlindung di tempat itu, karena saat ini dirinya sedang dicari oleh Skusa. Mereka berdua lalu dibawa ke hadapan Fango. Tanpa berbasa-basi, Avilio lalu mengatakan kalau mereka membutuhkan bantuannya untuk berlindung di tempat ini. Tapi Fango malah menganggap permintaan itu sebagai lelucon. Ia kemudian menanyakan apa yang akan didapatnya jika membantu mereka. Avilio lalu memberikan penawaran yang tak bisa ditolak oleh Fango, yang mana ia akan membawa Don Orco ke hadapan Fango hidup-hidup. Setelah itu, Corteo lalu kembali untuk memberitahukan kesepakatan yang telah dilakukan oleh Avilio dengan Fango. Melihat kondisi Tigre yang sudah semakin parah, Nero pun tak punya pilihan lagi selain membawa Tigre ke sana. Ketika sampai di sana, Fango pun langsung menyambut baik kedatangan Nero, karena ia berpikir kalau rencana penangkapan Don Orco yang ditawarkan oleh Avilio berasal darinya. Di sisi lain, Ronald dan Frate mengadakan pertemuan dengan Don Orco. Ternyata, mereka bertigalah yang telah mengirim pembunuh bayaran untuk memburu Nero. Orco sudah mendengar produksi bir Nero yang laku keras di kota. Ia lantas meminta bagian dari penjualan bir itu jika Nero sudah tertangkap. Beberapa waktu kemudian, dokter pribadi Fango akhirnya berhasil menyelamatkan Tigre. Kini mereka tinggal memikirkan cara menangkap Orco untuk menepati janji dengan Fango. Avilio pun sudah mempunyai suatu rencana untuk melakukan itu. Beberapa saat kemudian, Avilio dan Nero pergi menemui Don Orco di markasnya. Kedatangan mereka pun sangat mengejutkan semua orang yang ada di sana. Terlebih lagi dengan Don Orco yang sangat penasaran dengan kedatangan orang yang sedang diburunya. Don Orco lalu meminta Nero memberikan alasan yang bagus agar ia tidak membunuh mereka berdua. Di saat itu juga,
Nero lalu memberikan bir hasil produksinya kepada Orko. Setelah meminumnya, Orko pun tak bisa berkelit kalau bir milik Nero memang sangat enak. Nero lalu meminta Orko untuk memberikan mereka tempat perlindungan. Dan sebagai gantinya, ia akan memberikan pabrik pembuatan bir itu dan juga resepnya. Untuk meyakinkannya, mereka lalu membawa Orko ke tempat pembuatan bir itu. Sebelum masuk ke dalam sana, Avilio kemudian coba memastikan apakah Orko adalah orang yang telah mengirim surat padanya. Namun, Orko sama sekali tidak memahami apa yang dibicarakannya. Avilio lalu memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Orko, serta rencana balas dendamnya terhadap keluarga Vanetti. Ia lalu mengajak Orko untuk bekerja sama menghabisi Nero di tempat itu. Di dalam tempat itu, Nero lalu memperlihatkan semua bir yang telah mereka produksi. Di saat Orko meminta resepnya, salah satu anak buah Nero yang bernama Volpe tiba-tiba keluar dari dalam sebuah tong dan langsung menembaki para anak buah Orko. Di tengah kekacauan itu, Avilio secara mengejutkan malah menembak Nero tepat di hadapan Orko. Hal itu lantas membuat Orko sangat senang dan juga yakin kalau Avilio memang anak dari Testa Lagusa. Untuk merayakan kerjasama mereka, Avilio lalu menawarkan Orko bersulang dengan segelas bir. Di saat meminumnya, Orko tiba-tiba sempoyongan dan akhirnya jatuh tidak sadarkan diri. Ternyata, ini adalah bagian dari rencana Nero dan Avilio. Sementara kematian Nero hanyalah sandiwara mereka berdua. Mereka lalu membawa Orko ke hadapan Fango. Orko pun sangat marah di saat menyadari kalau Avilio telah menipunya. Sementara itu, Avilio masih sangat penasaran dengan orang keempat yang menghabisi keluarganya. Ia pun mulai menduga kalau pelaku keempat adalah orang yang telah mengirim surat padanya. Setelah itu, Fango lalu mengumumkan kepada semua petinggi keluarga Orko bahwa keluarga Orko mulai sekarang akan berubah menjadi keluarga Fango dan tentu dirinya akan menjadi pemimpinnya. Tak ada satupun orang di tempat itu yang berani menentang keputusannya. Untuk merayakannya, Fango lalu menghidangkan mereka makanan khusus yang dimasaknya sendiri. Tanpa diduga, mereka semua sangat menikmatinya dan mengatakan kalau makanannya benar-benar sangat enak. Tapi semuanya berubah ketika salah satu dari mereka menemukan sebuah gigi dari makanan tersebut. Ternyata, makanan lezat itu dibuat menggunakan olahan tubuh Orko yang telah dibunuh oleh Fango. Sementara itu, Avilio menyadari kalau kesulitan mereka masih belum berakhir, karena semua musuh Fango sekarang akan menjadi musuh mereka. Sementara di tempat yang berbeda, Vio meminta bantuan Ronald untuk membantu Nero kembali ke dalam keluarganya. Untuk bisa menyelamatkannya, Ronald berkata kalau Nero harus bersumpah setia terhadap Galacia dan Frate harus menjadi pemimpin keluarga Vanetti selanjutnya. Setelah berhasil menghabisi Orko, kini Fango berniat untuk mengincar Vincent Vanetti. Fango ingin menjadi penguasa satu-satunya di kota Lawless. Ia lalu meminta Nero dan Avilio agar mulai membuat kekacauan. Sementara itu, tampak Frate yang mulai frustasi dengan hubungan buruk di dalam keluarganya. Ronald kemudian datang untuk menghasutnya dengan mengatakan kalau hanya Frate lah yang peduli terhadap keluarga ini. Karena itulah Frate harus segera menghabisi Nero. Ronald juga mencekokinya dengan obat-obatan terlarang. Di sisi lain, Nero dan Avilio mendatangi sebuah bar yang berafiliasi dengan keluarga Vanetti. Kedatangan mereka bertujuan untuk menjual bir produksi Nero ke bar itu. Pada waktu yang bersamaan, Ganso datang ke tempat itu dan meminta mereka untuk tidak mengacau. Nero sudah menganggap Ganso seperti pamannya sendiri. Ganso lalu meminta Nero untuk pulang ke rumah dan memperbaiki hubungannya dengan Frate. Ia bahkan akan membantu Nero untuk berbicara. Beberapa waktu kemudian, Frate dibuat semakin frustasi karena keuntungan penjualan bir mereka yang menurun sangat drastis. Dan itu diakibatkan oleh aksi Nero yang menyelundupkan bir buatannya di bar yang terhubung dengan keluarga Vanetti. Kini Frate benar-benar yakin kalau ia memang harus segera membunuh sang kakak. Di malam harinya, Vio mendatangi Nero secara diam-diam, lalu mempertemukannya dengan Frate adik bungsu mereka. Vio ingin mereka berbaikan dan berbicara secara langsung. Akan tetapi, jalan pikiran keduanya sudah berada di arah yang berbeda. Nero ingin melindungi keluarganya dengan harga diri dan tanpa menjadi kacung siapapun. Karena itulah mereka harus melawan Galacia jikapun itu diperlukan. Sementara Frate berpikir kalau keluarga mereka tidak akan hancur jika tunduk kepada Galacia,
Karena itulah Vio dinikahkan dengan Ronald. Mendengar itu, Nero lantas berkata kalau Frate hanya menjadi boneka bagi Ronald. Kata-kata itu seketika membuat Frate sangat marah, tapi Vio langsung menamparnya dan memintanya untuk berhenti. Vio mengatakan kalau ia hanya ingin agar mereka tidak saling membunuh. Ia sama sekali tidak peduli jika kota ini jatuh ke tangan siapapun. Baginya, keutuhan keluarga mereka lebih penting dari semua itu. Setelah memikirkan perkataan Vio, Nero lalu berencana untuk berbicara dengan Ronald. Walau Avilio sudah memperingatkan bahwa hal itu akan berbahaya, tapi Nero sudah bulat dengan keputusannya. Avilio lalu memberitahukan rencana Nero tersebut kepada Volpe. Ia berkata kalau Nero pasti akan mati jika bertemu dengan Ronald. Avilio lantas meminta bantuan Volpe untuk melakukan sesuatu. Sebagai pengawal setia Nero, Volpe pun bersedia melakukan apa saja. Pada keesokan harinya, Frate dan Ronald yang baru saja keluar dari rumah tiba-tiba diserang oleh Volpe dan Avilio. Serangan itu membuat Ronald mendapat luka tembakan. Begitu juga dengan Volpe yang tertembak di bagian lengannya. Avilio lalu membawanya ke dalam hutan untuk mengobati lukanya. Tapi secara mengejutkan, Avilio malah membunuhnya di tempat itu. Sesaat kemudian, Frate mendapati Volpe yang sudah tewas bersimbah darah. Ia lantas berpikir kalau sang kakaklah yang telah mengirim Volpe untuk membunuhnya, yang mana itu membuatnya sangat marah. Ia kemudian menggantung jasad Volpe tidak jauh dari tempat persembunyian Nero. Nero pun tak bisa berkata-kata di saat melihatnya. Ia berpikir kalau Volpe telah bertindak sendiri menyerang Frate. Perselisihan yang terjadi di antara kedua saudara mafia itu pun langsung menjadi berita utama di kota Lawless. Penyerangan yang dilakukan terhadapnya lantas membuat Frate sangat gelisah. Ia takut jika sewaktu-waktu dirinya kembali diserang. Ronald lalu memintanya untuk tenang dan jangan khawatir, karena ia akan melakukan sesuatu atas hal itu. Ronald lalu meminta Vio untuk mempertemukannya dengan Nero. Ia sekarang sedikit khawatir kalau Frate sampai dibunuh, karena Galacia pasti akan menghancurkan keluarga Vanetti jika Frate mati. Ronald tidak ingin hal itu sampai terjadi, karena saat ini Vio sedang mengandung anaknya. Bayi itu diyakininya akan menjadi simbol persatuan Vanetti dan Galacia. Ia kemudian meminta Vio untuk memberitahukan Nero mengenai bayi yang sedang dikandungnya. Sesaat kemudian, Vio menghubungi Nero dan memberitahukannya sesuatu. Pada malam itu juga, Nero mengirim Avilio untuk mengucapkan selamat kepada Vio. Nero juga menitipkan sebuah pesan rahasia untuk adiknya itu. Vio pun sangat tersentak di saat membaca pesan itu. Setelah Avilio pergi, Vio secara tiba-tiba menembak Ronald, yang seketika membuatnya tewas di saat itu juga. Vio mengatakan kalau ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya. Beberapa saat kemudian, Nero akhirnya datang ke rumah itu untuk menemui Frate. Ia lalu mengatakan kalau semuanya sudah berakhir. Di sini, Frate akhirnya mengaku kalau dirinya selalu iri dengan sang kakak sejak mereka masih kecil. Ia berpikir kalau sang ayah hanya peduli pada Nero, walaupun Nero selalu bermain dan melakukan apapun yang disukainya. Sementara dirinya selalu melakukan apa yang diinginkan oleh keluarga mereka. Tapi ia tak pernah mendapat pengakuan dari sang ayah. Avilio lalu berjalan mendekatinya dan langsung mengambil sebuah pistol yang disembunyikan Frate di bawah buku. Avilio mengatakan kalau pembicaraan mereka percuma saja dan lebih baik mereka segera mengakhirinya di saat ini juga. Avilio lalu mengembalikan pistol itu kepada Frate. Nero lantas meminta sang adik untuk tidak melakukannya. Tapi Frate tak peduli dan segera mengambil pistol itu untuk menembak Nero. Namun, Nero dengan cepat langsung menembaknya terlebih dahulu, yang seketika menewaskan Frate di saat itu juga. Nero sama sekali tidak mengetahui kalau adiknya itu tidak bisa menembak, karena sebelumnya Avilio sudah mengambil semua peluru dari pistol milik Frate. Pada keesokan harinya, Avilio mengantar Vio yang hendak berangkat menuju Chicago. Sebelum pergi, Avilio membisikkan pada Vio bahwa orang yang telah membunuh Ronald adalah Frate. Karena itulah Nero membunuh Frate untuk membuktikan kesetiaannya pada Galacia. Kematian sang adik lantas membuat Nero sangat terpukul. Melihat itu, Avilio lalu mengatakan kalau mulai sekarang mereka adalah saudara. Corteo pun secara tak sengaja mendengarnya mengucapkan itu. Beberapa waktu kemudian, Scusa memperkenalkan Delphi sebagai kepala Biro Federal Kota Lawless yang baru menggantikan dirinya. Di saat para wartawan menanyakan apa alasannya memilih kota ini, Delphi dengan tegas mengatakan
kalau ia akan memberantas dua mafia busuk yang bersarang di kota ini, yang tak lain adalah Vango dan Vanetti. Pernyataan Delphi tersebut kemudian dengan cepat menjadi berita utama di kota Lawless. Tapi Nero sama sekali tidak menghiraukannya. Saat berada di sebuah kafe, Delphi tiba-tiba didatangi oleh Avilio dan Corteo atas perintah Nero. Tanpa berbasa-basi, Avilio lalu memberikan sejumlah uang padanya sebagai hadiah selamat datang ke kota ini. Delphi yang sudah mengetahui siapa mereka pun langsung menolaknya mentah-mentah. Mendengar penolakan itu, Avilio lalu mengingatkan Delphi akan putrinya yang masih berusia 4 tahun. Tapi Delphi sama sekali tak gentar sedikit pun. Ia kembali menegaskan kalau dirinya akan menghancurkan Nero Vanetti. Beberapa saat kemudian, Nero mendapat kabar kalau banyak bar yang menolak membeli bir buatan mereka. Mengetahui itu, Nero lalu memerintahkan Avilio untuk menyerang rumah Delphi sebagai peringatan. Sementara itu, Corteo pergi menemui Cerotto untuk menceritakan kejenuhannya ikut campur dalam urusan para mafia. Bukannya memberikan solusi, Cerotto malah mengajaknya untuk bergabung bersama dengan Vango. Cerotto berkata kalau Vango sangat menginginkan Corteo bekerja membuat bir untuknya. Cerotto telah mendengar info kalau Delphi tidak akan lama lagi berada di kota ini. Itu artinya, bir yang diracik oleh Corteo bisa dijual lagi. Tak lama kemudian, Delphi akhirnya berhasil menemukan lokasi pabrik bir milik Nero. Nero yang sudah hilang kesabaran, kemudian memutuskan untuk menghabisi keluarga Delphi sebagai peringatan terakhir. Di saat yang lainnya sedikit ragu, Avilio malah berkata kalau itu adalah cara satu-satunya. Hal itu lantas membuat Corteo sangat marah. Ia tak memahami kenapa Avilio sampai melibatkan keluarga Delphi. Alih-alih menjawabnya, Avilio malah memberikan sejumlah uang pada Corteo, lalu memintanya untuk pergi dan jangan ikut campur lagi. Mendengar itu lantas membuat Corteo dibakar rasa amarah. Ia mengatakan kalau Avilio adalah orang yang telah melibatkannya dengan semua ini. Pada keesokan harinya, Nero menghubungi Delphi dan memintanya untuk menghentikan penyelidikannya. Tapi Delphi dengan tegas mengatakan kalau ia tak akan mundur. Setelah itu, Delphi lalu hendak berangkat liburan bersama keluarganya. Namun secara tiba-tiba, mobil yang hendak dinaiki oleh istri dan putrinya seketika meledak di hadapannya. Kejadian itu lantas membuat Delphi mengalami syok berat. Dan tak lama kemudian, ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Saat berada di kota, para anak buah Vango tiba-tiba menyerang Nero. Tapi Nero berhasil selamat dari penyerangan itu. Barbero pun sangat penasaran kenapa Vango bisa mengetahui keberadaan Nero hari ini. Ia lantas menduga kalau ada seseorang yang telah memberitahukannya. Nero kemudian meminta mereka untuk menemukan siapa pengkhianatnya. Dan ternyata, orang yang telah membocorkan keberadaan Nero adalah Corteo. Corteo berpikir kalau kematian Nero bisa mengakhiri hubungan Avilio dengan para mafia. Untuk berjaga-jaga, Nero pun memutuskan untuk menetap di rumahnya selama beberapa hari. Ganso bahkan tidak diizinkan untuk menemuinya. Sementara itu, Corteo terus dihantui oleh rasa takut dan gelisah jika kedoknya sampai terbongkar. Beberapa waktu kemudian, Scusa ditugaskan kembali menjadi kepala Biro Federal Kota Lawless, dan Vango adalah orang pertama yang langsung ditemuinya di kota itu. Di malam harinya, Vango memerintahkan Cerotto untuk membawa Corteo ke hadapannya. Sesampainya di sana, Vango langsung memberitahukan kalau kerjasama mereka sudah selesai, karena Corteo sekarang sudah tidak berguna lagi untuknya. Ternyata, Vango sudah mendapatkan resep bir buatan Corteo, dan itu didapatnya dari Scusa yang telah mengambil alih semua hasil penyelidikan Delphi. Vango bahkan sudah membuat bir yang rasanya persis seperti buatan Corteo. Hal itu lantas membuat Corteo sangat panik dan ketakutan. Ia sadar kalau dirinya akan segera berakhir, entah itu di tangan Vango atau Nero. Corteo pun dibuat semakin takut lagi di saat melihat jasad Scusa di tempat itu. Vango lalu memerintahkan Corteo untuk pergi dari hadapannya, karena ia ingin Corteo mati di tangan Nero. Vango lalu hendak menghubungi Nero untuk memberitahukan pengkhianatan yang dilakukan oleh Corteo. Tapi sebelum itu terjadi, Corteo tiba-tiba kembali dan langsung menghantamkan sebuah botol ke kepala Vango dari belakang. Dengan penuh rasa amarah, ia lalu menghabisi Vango menggunakan gagang telepon. Setelah melakukan pembunuhan itu, Corteo lalu dengan cepat hendak pergi meninggalkan kota. Namun, beberapa orang langsung mencegatnya di saat hendak menaiki kereta.
Ia kemudian dibawa ke hadapan Nero pada keesokan harinya. Ternyata, kakak Ceroto telah memberitahukan pengkhianatan yang dilakukan oleh Corteo. Setelah kematian Fango, orang-orang yang dulunya bekerja untuk Fango kini ingin bergabung dengan Nero. Corteo lalu diinterogasi untuk mengetahui apa tujuannya mengincar Nero. Tapi sebanyak apapun ia dipukul, Corteo tetap tidak mau membuka mulutnya. Avilio yang menyaksikan itu juga sama sekali tidak bergeming. Ia bahkan hanya terdiam ketika Nero mengatakan kalau Corteo harus mati. Di malam harinya, Avilio menyelinap ke tempat Corteo ditahan. Tapi sesampainya di sana, kekacauan tiba-tiba terjadi, yang mana Corteo berhasil kabur di saat Ganso sedang menginterogasinya. Nero lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya dan menemukannya. Kejadian itu lantas membuat Avilio sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Barbero mulai mencurigai Avilio telah membantu Corteo, mengingat kalau mereka sudah menjadi teman sejak masih kecil. Namun, Nero menganggap kalau Barbero hanya berprasangka buruk saja. Beberapa saat kemudian, Corteo menghubungi Avilio dan memberitahukan bahwa dirinya akan dibunuh jika Avilio tidak segera membunuh Nero. Sontak saja mendengar itu membuat Avilio sangat terkejut. Corteo memberitahukan kalau dirinya saat ini sedang bersama dengan orang yang telah mengirim surat pada Avilio. Ia lalu meminta Avilio untuk datang ke suatu tempat esok harinya. Hal itu lantas membuat Avilio semakin bertanya-tanya, siapa orang keempat dalam pembantaian keluarganya. Pada keesokan harinya, Nero membawa Avilio untuk ikut ke dalam pertemuan para petinggi keluarga Vannetti. Perhatian Avilio pun langsung tertuju pada wajah baru yang berdiri di samping Vincent Vannetti. Nero lalu memperkenalkan Avilio kepada sang ayah. Ia mengatakan kalau Avilio telah menjadi anggota baru di dalam keluarga mereka. Setelah perkenalan itu, sang ayah lalu mengatakan kalau keputusannya menikahkan Vio dengan Ronald adalah keputusan yang salah, dan itu harusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Tapi Nero telah membereskan semua masalah itu. Sang ayah sama sekali tidak menyalahkan Nero yang telah membunuh Frate. Ia mengatakan kalau Nero melakukan semua itu demi melindungi keluarga Vannetti. Sang ayah lalu meminta Nero duduk di kursinya untuk menggantikannya sebagai pemimpin keluarga ini. Dengan demikian, Nero akhirnya secara resmi menjadi pemimpin keluarga Vannetti yang baru. Semua anggota keluarga Fango juga ikut bergabung bersamanya. Setelah menjadi penguasa satu-satunya di kota Lawless, Nero pun berniat memperluas jangkauan penjualan bir mereka sampai ke Chicago. Hal itu lantas membuat Ganso sedikit khawatir, karena Galacia pasti tidak akan diam. Namun, Nero berkata kalau dia akan mengirim Avilio untuk memberikan bir mereka kepada Don Galacia sebagai undangan untuk melakukan negosiasi. Selain itu, ia juga akan mengundang Don Galacia untuk ikut dalam acara peresmian gedung teater keluarga Vannetti yang akan diadakan sebentar lagi. Ketika sedang bersantai, Avilio yang sangat penasaran lalu menanyakan pada Nero siapa orang yang berdiri di samping ayahnya. Nero lalu memberitahukan kalau orang itu adalah teman lama ayahnya yang bernama Del Toro. Del Toro baru saja bebas setelah dipenjara selama 7 tahun. Harusnya, Del Toro ikut di dalam pembantaian keluarga Avilio. Tapi pada saat itu, ia digantikan karena keburu masuk penjara. Di saat ingin melanjutkan ceritanya, Nero malah tertidur karena sudah mabuk berat. Dari sana, Avilio kemudian mendatangi sebuah rumah yang disebutkan oleh Corteo. Dan ternyata, orang yang telah mengirimnya surat dan juga membantu Corteo meloloskan diri adalah Ganso. Ganso mengaku kalau dirinya juga ikut di saat keluarga Avilio dibantai. Namun, saat itu ia berada di dalam mobil dan tidak melakukan apapun. Avilio lalu bertanya kenapa Ganso ingin menghancurkan keluarga Vannetti. Ganso lantas berkata kalau ia ingin kota ini menjadi miliknya. Pada 33 tahun yang lalu, Ganso, Testa, dan juga Orko tergabung dalam sindikat keluarga mafia Moreno dan mereka menjadi petinggi di dalamnya. Keluarga Moreno adalah satu-satunya sindikat mafia yang berkuasa di kota Lawless pada waktu itu. Mereka telah menjadi musuh bebuyutan bagi sindikat keluarga mafia Galacia sejak keduanya didirikan. Pada suatu hari, seorang imigran dari Italia mendatangi Ganso yang sedang berada di sebuah bar, dan orang itu bernama Vincent Vannetti. Setelah memperkenalkan dirinya, Vincent lalu mengatakan kalau ia ingin bekerja untuk Ganso. Di saat Ganso menanyakan apa impiannya, Vincent berujar kalau ia ingin menjadi pemimpin di sindikat mafianya sendiri.
Pada keesokan harinya, Ganso kemudian membawa Vincent bertemu dengan Orko dan juga Testa. Awalnya, Testa bersikap dingin dan kurang setuju terhadap Ganso yang telah membawa orang sembarangan ke dalam keluarga mereka. Namun ketika mereka bermain kartu, Testa melihat kalau Vincent adalah orang cerdik yang akan menggunakan cara apapun untuk memenangkan persaingan. Dan tanpa diduga, ia lalu berkata kalau Vincent adalah orang yang tepat untuk bergabung dengan keluarga Moreno. Testa pun akhirnya setuju memasukkan Vincent ke dalam keluarga mereka. Namun, keputusan itu malah menjadi bumerang bagi Testa di kemudian hari. Beberapa tahun setelah bergabung, Vincent berhasil menghasut para petinggi keluarga Moreno untuk melakukan pemberontakan dan bekerja sama dengan musuh mereka Galacia. Tapi tidak dengan Testa yang masih setia terhadap Moreno dan menolak bekerja sama dengan Galacia. Hal itulah yang kemudian membuatnya dihabisi oleh Vincent. Sementara Orko telah keluar dan mendirikan sindikat mafianya sendiri sebelum pemberontakan itu terjadi. Kembali ke masa kini, Avilio kemudian berangkat menuju Chicago untuk melakukan pertemuan dengan Don Galacia. Secara diam-diam, ia juga membawa Corteo bersamanya untuk melarikan diri. Avilio kemudian menempatkannya di tempat tinggalnya yang lama untuk berlindung di sana selama beberapa waktu. Selama beberapa hari, mereka akhirnya bisa menghabiskan waktu secara normal. Tapi kebersamaan mereka tidak berlangsung lama karena Avilio harus segera kembali ke kota Lawless sebelum dicurigai. Beberapa waktu kemudian, Avilio akhirnya kembali setelah 1 minggu meninggalkan kota Lawless. Ia lalu memberitahukan kalau pertemuannya dengan Don Galacia berjalan dengan baik. Don Galacia bahkan sangat menyukai bir buatan mereka. Setelah itu, Ganso lalu memberitahukan kalau gedung Opera Vaneti akan dibuka dalam 3 hari lagi. Dan pada saat itulah Avilio harus menuntaskan balas dendamnya. Pada malam harinya, Avilio tiba-tiba dipanggil untuk datang ke markas. Saat tiba di sana, ia sudah ditunggu oleh Nero dan yang lainnya. Barbero lalu meminta Avilio untuk mengakui kalau ia telah membantu Corteo melarikan diri. Ternyata, Barbero telah mendapat info dari seorang petugas di pelabuhan yang melihat Avilio pergi bersama dengan Corteo. Barbero lalu kembali meminta Avilio untuk mengaku seraya menodongkan pistol padanya. Di tengah ketegangan itu, Corteo secara tiba-tiba menerobos masuk ke dalam. Hal itu lantas sangat mengejutkan semua orang yang ada di sana. Beberapa jam sebelumnya, Ganso menghubungi Corteo dan memberitahukan situasi Avilio saat ini. Ia lalu meminta Corteo untuk segera datang menyelamatkannya. Saat diinterogasi, Corteo terus membantah keterlibatan Avilio dalam pelariannya dan berkata bahwa ia melakukan semua ini atas keinginannya sendiri. Tapi Barbero tak percaya begitu saja dan bersikukuh kalau Avilio ikut bekerja sama dengannya untuk membunuh Nero. Nero lantas mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan membunuh Corteo. Tapi Nero tidak ingin mengotori tangannya sendiri. Ia lalu meminta Avilio untuk melakukannya. Setelah yang lainnya pergi, Corteo lalu meminta Avilio untuk segera membunuhnya agar bisa menghapus kecurigaan Nero terhadapnya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang menghalangi jalannya. Corteo lalu berkata kalau ia sangat senang bisa bertemu dengan Avilio, walaupun waktu kebersamaan mereka hanya 3 bulan saja. Mendengar itu, lantas membuat Avilio sangat terpukul. Ia lalu bertanya kenapa Avilio kembali ke tempat ini. Sembari tersenyum, Corteo mengatakan karena mereka adalah saudara. Mendengar itu, Avilio kemudian melepaskan tembakan yang seketika menewaskan Corteo. Ia lalu berkata bahwa dirinya akan segera menyusul sahabatnya itu. Pada keesokan harinya, Don Galacia akhirnya tiba di kota Lawless untuk menghadiri peresmian gedung opera keluarga Vaneti. Galacia juga membawa keponakannya yang bernama Strega. Setelah itu, Ganso lalu memberitahukan pada Avilio kalau Vincent dan Galacia akan berada di dalam satu ruangan khusus yang menggunakan kaca anti peluru. Karena itulah Avilio harus masuk ke dalam untuk menghabisi Vincent. Tapi yang menjadi masalahnya, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam saja. Ganso pun sudah menugaskan anak buahnya untuk menghabisi Del Toro yang akan menjaga pintu ruangan itu. Di saat itulah Avilio harus muncul sebagai penyelamat agar dirinya diizinkan masuk ke dalam ruangan itu. Sementara itu, Barbero menyarankan agar tidak membawa Avilio ke peresmian besok. Barbero masih curiga kalau Avilio akan melakukan pengkhianatan. Akan tetapi,
Nero sekarang telah benar-benar percaya pada Avilio setelah kematian Corteo. Pada keesokan harinya, saat yang dinanti pun akhirnya sudah tiba. Tampak Vincent dan Galacia yang sudah tiba di gedung teater. Para anak buah Galacia juga sudah berjaga di setiap sudut bangunan itu untuk melindungi bos mereka. Sesaat kemudian, acara peresmian itu pun dibuka dengan sebuah pertunjukan orkestra musik. Di tengah acara itu, para anak buah Ganso kemudian mulai melancarkan aksinya. Mereka tiba-tiba menyerang Del Toro yang sedang berjaga di luar. Namun, Del Toro masih bisa melawan dan bahkan membunuh mereka. Di saat ia hendak melaporkan apa yang telah terjadi, Avilio tiba-tiba langsung membunuhnya. Pada waktu yang bersamaan, Barbero juga datang ke tempat itu dan menyaksikan apa yang dilakukannya. Barbero kemudian membawanya ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Avilio lantas memperlihatkan surat yang dikirim oleh Ganso padanya. Akan tetapi, Barbero sama sekali tidak mengetahui apa maksud dari surat itu. Ia bahkan tidak mengenali keluarga Avilio yang telah dibantai oleh Vannetti. Barbero lalu memerintahkan Tigre untuk memanggil Ganso dan juga Nero. Sesampainya di sana, Ganso secara tiba-tiba langsung membunuh Barbero. Ganso pun berpikir kalau semuanya sudah berakhir. Namun, Avilio berkata kalau semua sudah berjalan sesuai rencana. Sesaat kemudian, Nero sampai di tempat itu dan melihat Barbero yang sudah tewas bersimbah darah. Ganso lalu berdalih kalau Avilio telah kabur dengan membunuh Barbero, seraya memperlihatkan surat yang ia kirim pada Avilio. Sontak saja membaca surat itu membuat Nero sangat terkejut. Sesaat kemudian, Strega datang ke tempat itu dan melihat kekacauan yang terjadi. Ternyata, Strega juga sudah mengetahui rencana kudeta yang akan dilakukan oleh Ganso. Nero kemudian segera pergi untuk mencari Avilio. Sementara itu, tampak Avilio yang sudah sampai di tempat Vincent berada. Ia kemudian berdalih bahwa Nero lah yang telah mengirimnya untuk membawa mereka berdua pergi dari tempat ini, karena saat ini sedang terjadi sesuatu yang dapat membahayakan mereka berdua. Galacia yang sudah mengenal Avilio pun tidak ragu membukakan pintu untuknya. Di saat pintu terbuka, Avilio langsung mengarahkan senjatanya pada Vincent, seraya berkata kalau Vincent telah membantai seluruh keluarganya. Avilio lalu mengungkapkan jati dirinya sebagai anak dari Testa Lagusa. Mendengar itu lantas membuat Vincent sangat terkejut. Ia pun sudah pasrah jika dirinya akan dibunuh. Tapi secara mengejutkan, Avilio malah menembak Galacia berkali-kali hingga tewas. Kekacauan pun seketika pecah di saat itu juga. Strega yang melihat itu kemudian langsung membunuh Ganso. Karena kejadian ini tidak seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua anggota keluarga Vannetti. Sesaat kemudian, Nero akhirnya berhasil bertemu dengan sang ayah yang sudah terkena tembakan. Di saat-saat terakhirnya, sang ayah berkata kalau semuanya sudah berakhir dengan percuma. Tak butuh waktu lama, seluruh kota itu akhirnya berhasil dikuasai oleh Galacia yang kini berada di bawah komando Strega. Semua orang-orang terdekat Nero juga sudah dihabisi. Sementara itu, Avilio yang terluka malah diselamatkan oleh Strega. Strega mengatakan kalau ini adalah bentuk terima kasihnya kepada Avilio, karena berkat Avilio, dirinya bisa naik menjadi pemimpin Galacia lebih cepat dari seharusnya. Alih-alih kabur menyelamatkan dirinya, Avilio yang tampak pasrah malah memberitahukan keberadaannya pada Nero. Menyadari bahwa dirinya sudah kalah, Nero lalu memutuskan untuk kabur dari kota itu dengan membawa Avilio. Ia lalu bertanya, kenapa Avilio tidak membunuhnya di saat ada kesempatan. Avilio lantas mengatakan kalau ia ingin membuat Nero dan ayahnya merasakan penderitaan yang sama seperti yang dirasakannya, penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Jawaban itu seketika membuat Nero dibakar rasa amarah. Namun, ia belum berniat membunuh Avilio sekarang. Setelah menjauh dari kota, mereka lalu bermalam di sebuah hutan. Nero yang penasaran lalu bertanya kenapa Avilio tidak segera kabur dari kota. Avilio mengatakan kalau ia ingin melihat hasil pembalasan dendamnya, tapi ia merasa bahwa hal itu percuma saja. Setelah menuntaskan dendamnya, ia malah merasa semakin hampa di dalam dirinya. Kata-kata itu lantas kembali membuat Nero dibakar rasa amarah. Karena itu artinya, kematian semua keluarganya tidak berarti. Ia lalu bertanya kenapa Avilio tidak membunuhnya saja. Dengan penuh rasa amarah, Avilio lalu mengatakan kalau Nero juga harusnya membunuhnya pada 7 tahun yang lalu.
Jika saja mati pada saat itu, dirinya tidak akan merasakan semua penderitaan ini. Mendengar itu seketika membuat Nero tersentak dan tak bisa berkata-kata. Pada keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Semuanya pun tampak baik-baik saja dan seolah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Hingga pada suatu hari, Avilio meminta agar mereka singgah di sebuah pantai. Di saat Avilio berjalan menyusuri pantai itu, Nero yang berada di belakang kemudian mengarahkan pistol padanya. Setelah itu, Nero kembali melanjutkan perjalanan seorang diri.